wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Septia Angelina Putri dengan NIM 20129207, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Saya akan menjelaskan tentang wirausaha era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini berkaitan dengan teknologi dunia maya, dengan keakuan dan kemampuan kita untuk membaca sesuatu di luar nalar atau di luar kebiasaan atau di luar ekspektasi. Apa yang sebelumnya tidak kita sentuh, tapi sekarang mau tidak mau kita harus terlibat, yang mana ini menjadi senjata utama. Jadi, sebagai wirausahawan kita harus siap dengan ini semua. Sebagaimana filosofi kehidupan yang terkait dengan perubahan, yaitu mau tidak mau, ikut tidak ikut, suka tidak suka, maka kita harus ikut serta dalam mengambil bagian, beradaptasi, mencoba, dan melakukan. Jadi, jika kita tidak mau mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu sampai mana usaha yang kita lakukan. Yang mana salah satu bagian dari paradigma berpikir kewirausahaan adalah usaha maksimal, kerja keras, dan tidak kenal lelah. Jadi, ini merupakan tantangan untuk beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Selain tantangan ekonomi, saat ini kita juga melihat adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan ekonomi secara komprehensif atau menyeluruh. Yang kedua, sebagai langkah penting untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 ini untuk menarik industri yang masih ketinggalan untuk lebih efisien dan lebih produktif. Di zaman sekarang, masih banyak industri yang ada di Indonesia yang masih memakai revolusi 1.0, 2.0, dan 3.0. Yang pertama, revolusi 1.0. Contohnya yaitu mesin mekanik untuk industri tekstil atau tenun, yang mana pada revolusi 4.0 orang sudah menggunakan mesin tenun dan kita masih menggunakan alat yang tradisional. Selanjutnya, contoh dari revolusi 1.0 yaitu dapat kita lihat pada bidang pertanian. Pada saat ini kita masih banyak menggunakan kerbau atau mesin bajak. Selanjutnya, generasi yang berada pada fase 2.0. Contohnya yaitu produksi massal, yang mana contohnya produksi mie instan atau percetakan atau majalah atau koran. Sedangkan pada revolusi 4.0 sekarang orang sudah banyak menggunakan laptop atau tab. Selanjutnya, generasi yang berada pada fase 3.0, misalnya komputerisasi industri elektronik otomotif. Sedangkan seharusnya sudah meningkat. Adapun contoh revolusi industri 4.0 yaitu otomatisasi, vintage, consumer digital seperti startup, contohnya Gojek, Gokar. Selanjutnya, transformasi ekonomi yang mana merupakan kunci dari kemajuan bidang ekonomi dan harus menjadi suatu kondisi yang seimbang. Maksudnya yaitu strategi kebijakan pembangunan pada saat ini, transformasi struktural ekonomi semuanya diarahkan pada supply side dan ini harus sejalan dengan demand side. Adapun contoh dari supply side yaitu ada 4. Pertama, reformasi agraria. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, peningkatan SDM atau sumber daya manusia. Yang keempat, bantuan sosial. Adapun contoh dari demand side yaitu yang pertama, menjaga daya beli agar tetap stabil dan ini dilakukan melalui strategi-strategi pemerintah. Yang kedua, meningkatkan investasi, yang mana semakin tinggi investasi maka semakin besar kemungkinan supply itu naik. Yang ketiga, menaikkan ekspor. Transformasi kebijakan ekonomi era revolusi industri 4.0 ini kita akan membahas bagaimana satu transformasi di bidang ekonomi yang seharusnya difokuskan untuk merubah ekonomi yang berbasis SDA atau sumber daya alam
untuk menjadi ekonomi yang berbasis nilai atau nilai tambah yang base-nya untuk industri manufaktur atau jasa. Untuk merubah ini diperlukan transformasi untuk meningkatkan daya saing yang dilakukan oleh SDM atau sumber daya manusia untuk merespon pergeseran struktur ekonomi jasa, perkembangan teknologi, dan tantangan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang industri manufaktur dan sektor jasa. Yang pertama yaitu industri manufaktur, yang mana isunya berkaitan dengan kontribusi terhadap PDB yang menurun dari persentasenya 26 pada tahun 2001 ke 2016 dan sekarang harusnya terjadinya penurunan. Adapun PDB itu yaitu produk domestik bruto. PDB adalah salah satu indikator yang penting untuk mengukur kondisi perekonomian sebuah bangsa. Adapun penyebab dari isu industri manufaktur tadi yaitu yang pertama, pengawasan teknologi yang sangat rendah. Yang kedua, labor market yang belum efisien. Adapun solusi atau hal yang perlu dilakukan dalam isu manufaktur ialah semacam revitalisasi industri manufaktur. Selanjutnya kita membahas tentang sektor jasa, yang mana isunya itu memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB, namun memiliki defisit neraca yang meningkat. Adapun penyebab dari isu tersebut, yang pertama, dari sisi tenaga kerja, hampir 58% sampai 65% berpendidikan rendah. Yang kedua, investasi di Indonesia masih sangat rendah akibat kondisi ekonomi dan ketidakpercayaan pasar. Adapun solusi atau hal yang harus dilakukan atas isu dari sektor jasa tadi yaitu penguatan sektor jasa. Selanjutnya kita membahas tentang tantangan, peluang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada transformasi atau perubahan ekonomi pada fase revolusi industri 4.0, yaitu diantaranya yang pertama, globalisasi. Mau tidak mau, kita akan masuk ke wilayah itu, seperti integrasi ekonomi ke pasar global, perkembangan teknologi khusus pada fase 4.0 ini berkaitan dengan digital, dan bonus demografi. Jika ketiga ini menjadi tantangan, maka kebijakan harus mengarah ke tiga hal ini. Yang mana kebijakannya yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur, yang kedua, insentif fiskal, yang ketiga, kebijakan perdagangan, yang keempat, kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan iklim usaha dan usaha sosial. Yang mana faktor utama kebijakan ini harus berkaitan dengan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Satu contoh yang kita ambil bahwa yang berkembang itu adalah teknologi digital yang bisa dilakukan melalui pengembangan SDM atau sumber daya ini sebagai berikut. Yang pertama, mitigasi otomatisasi. Yang kedua, penyiapan future work atau skill. Yang ketiga, ekosistem inovasi melalui vokasi dan insentif pajak bagi industri pengembangan vokasi. Jadi diarahkan pada bidang vokasi. Diperlukan usaha untuk meningkatkan SDM atau sumber daya manusia melalui vokasi sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan SDM atau sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang fokusnya pada 3 lembaga vokasi, yaitu SMK, Politeknik, dan BLK atau Balai Latihan Kerja. Yang kedua, fokus pada sektor prioritas, yaitu manufaktur bisnis, kesehatan, pariwisata, ekonomi digital, dan pekerja migran. Yang ketiga, sektor yang rentan terhadap otomatisasi. Yang keempat, perbaikan bisnis proses terkait dengan pendidikan vokasi. Selanjutnya yaitu strategi dalam perbaikan pendidikan vokasi. Di antaranya, yang pertama, melakukan reformasi secara umum atau besar-besaran terhadap lembaga pendidikan vokasi dan dirubah secara struktur dan pola pikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka hal yang bisa kita lakukan untuk reformasi ialah melalui penyusunan kurikulum bersama industri dan bukan kurikulum berdasarkan asumsi sekolah.
sehingga setiap lulusan bisa dipakai karena sesuai dengan passion atau skillnya. Yang kedua, melalui TOT, yaitu guru dan dosen, yaitu training of trainer, sehingga guru dan dosen menjadi trainer. Adapun strategi perbaikan pendidikan vokasi yang kedua yaitu mengembangkan berbagai standar kompetensi, misalnya menyusun atau menetapkan kompetensi yang diinginkan sesuai dengan standar industri dan membakukan langkah atau menetapkan langkah secara terstandar terhadap akreditasi. Perbaikan pendidikan vokasi yang ketiga yaitu membakukan model kerjasama sarana prasarana dengan industri dan mengoptimalkan keterlibatan industri dalam pendidikan vokasi. Yang keempat, membakukan mekanisme semacam pemagangan. Yang kelima, meningkatkan pendanaan dan koordinasi, yaitu melalui insentif pajak melalui industri. Dan selanjutnya melakukan penyusunan skema pendanaan, kemudian membentuk komite vokasi di daerah dan pusat, dan yang terakhir menyusun informasi pasar kerja. Ada 5 sektor yang bisa dipilih sebagai fokus bisnis industri dengan kaitannya terhadap fase revolusi industri 4.0 sebagai berikut. Yang pertama, makanan dan minuman. Yang kedua, tekstil dan busana. Yang ketiga, elektronik. Adapun 3 sektor ini bisnisnya tidak akan pernah mati. Dan yang keempat yaitu otomotif, yang kelima kimia. Otomotif dan kimia ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dan institusi yang lebih luas. Selanjutnya, kebijakan perdagangan dalam era revolusi 4.0 yang harus dilakukan oleh bangsa kita sebagai berikut. Yang A, mendorong ekspor dengan cara yang pertama, mulai dari insentif fiskal untuk industri berorientasi pasar. Yang kedua, percepatan pembangunan destinasi wisata yang prioritasnya nasional. Yang ketiga, kemudahan pelayanan untuk mendorong kinerja ekspor. Yang keempat, kemudahan pembiayaan untuk industri berorientasi ekspor. Yang kelima, berbagai macam pelayanan atau SPLK bagi IKM kehutanan. Kebijakan selanjutnya, kebijakan yang B, mengendalikan impor yang telah terlalu berkembang dan merugikan negara dengan melalui yang pertama, penjadwalan ulang PSN. Yang kedua, pemenuhan TKDM bagi proyek yang berjalan. Yang ketiga, implementasi mandatori. Yang keempat, meningkatkan tarif PPh. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang wirausaha era revolusi industri 4.0. Salah dan janggal mohon dimaafkan. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.